Ini kan di hutan ya, di tengah hutan, dan di sini tidak ada penerangan. Kalau malam kan tentunya gelap ya kan. Pakai oblek. Pakai lampu oblek kalau malam. Nek waktu hutan-hutan ngoten kok nggak sedih. Soalnya ya, ngoten enten togone niku. Pemana nek dalu ngoten niku. Nelongso ngoten nggih. Jenengan selama hidup di tengah hutan ini, berjualan di tengah hutan ini, pernah nggak bertemu atau diganggu makhluk gaib penghuni hutan ini, Pak? Makhluk ngoten niku padha kalih kanca mawon kalih kula. Ini kadang nggih gendruwo, nggih kuntilanak. Namanya di hutan ya ada saja lah. Nanti tiang ngandung anak niku tiang istri niku mekas rujak ngene mriki. Didamelaken tiange mboten enten. Hilang. Perempuan cantik menggendong anak, pesen rujak. Waktunya mendekati maghrib meniku. Setelah hilang itu jenengan cari ke sekitar sini nggak ada? Nggak ada. Kira-kira itu apa, Pak? Makhluk apa? Orang Kira-kira itu ya kuntilanak paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di kesempatan siang hari ini, saya berada di lereng Pegunungan Anjas-Moro. Kita mendapat informasi ada warung di tengah hutan, dijaga 2 orang suami istri yang sudah paruh baya. Jadi warung itu berada di tengah hutan. Benar-benar ini harus lebih ekstrim, karena jalan yang kita lalui ini bebatuan dan di pinggiran sungai. Nah, ini sebelah kanan saya ini adalah ladang warga sini. Ini sangat unik sekali, ada warung di dalam hutan, teman-teman. Terus siapa yang beli? Nah, ini membuat saya penasaran untuk datang mereview langsung menuju ke lokasi warung tersebut. Oke, begitu terus penelusuran dan petualangan sehari ini di wilayah Kecamatan Gondang, Jawa Timur, Desa Paling Selatan ya. Oke, kita harus melewati jembatan bambu. Ini harus hati-hati. Aksesnya seperti ini. Jadi ini motor nggak bisa ya teman-teman. Harus jalan kaki. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada papan penunjuk arah yang tertulis 100 meter. Ini adalah tanda menuju ke lokasi warung tersebut yang kurang lebih 100 meter dari anak panah tadi ya. Ada jembatan lagi yang harus kita lalui. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi warung di tengah hutan ini memerlukan durasi yang cukup melelahkan juga untuk menempuh sampai tujuan. Nah, kalau pakai motor pun sangat licin ya nih, apalagi hujan seperti ini. Tuh, kelihatan di sana ada gubuk, mungkinkah di sana. Dan mudah-mudahan hari ini warung ini masih beroperasi atau buka. Dan kita bisa bertemu atau ngobrol dengan pemilik warung yang ada di hutan ini. Suasananya sangat sejuk sekali, apalagi masih habis turun hujan ya teman-teman ya. Habis turun hujan seperti ini sangat sejuk sekali, sangat sejuk, lumayan melelahkan juga. Jadi kalau musim kemarau enak ini pakai motor, cuman ini kan hujan, jadi kalau tidak pakai motor trail ini sangat susah sekali. Aksesnya seperti itu tadi ya, batu-batuan, terjal, juga melewati beberapa sungai atau sungai dan jembatan. Yang salah satu dari jembatan itu tidak bisa dilalui karena terbuat dari bambu. Ternyata bangunan biru yang terlihat dari sana tadi bukan warungnya teman-teman. Warungnya ada yang di sebelah sana, di bawah pohon apa itu, eprik atau apa itu. Ternyata di sana warungnya. Yang di sini sepertinya pos atau apa ini. Kita mendekat, mudah-mudahan ada ya orangnya ya. Keren banget ini. Jadi tidak rugi nih saya jauh-jauh sampai ke lokasi. Ketemu juga lah akhirnya lokasi yang akan kita tuju, warungnya itu teman-teman. Lihat dari sini. Sepertinya ada orangnya. Ada tadi sekelebat bayangan. Oh, ternyata pos perhutani teman-teman. Bukan warung, yang warungnya itu yang sana. Nah, itu ada pemilik warung yang sedang mencangkul ternyata. Kita langsung aja review ke sana ya teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu pemilik warung ini. Ngapunten Bapak Ibu, kita mengganggu dan menyita waktu panjenengan beraktivitas jualan di warung ini. Pak, pada kasih sinten Pak jenengan Pak? Pak Sumadi. Pak Sumadi. Kalau Ibu siapa namanya? Jumiah. 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 Oh, Bu Suniah. Jenengan berdua ini memang benar-benar berjualan di tengah hutan, Pak ya? Nggih. Jenengan menjalani atau berjualan di sini itu sudah berapa lama, Pak? Sudah 6 tahun. 6 tahun sampai sekarang ya. Hanya berdua ya. Nggih.
Kalau malam juga tidurnya di sini ya Pak, Ya. Pak Sumadi ya. Dan di belakang sana itu ada dapur juga kamar untuk tidur. Nah, jenengan berdua ini punya anak berapa? Punya anak satu, Anak satu ya. Sekarang nggak ikut ke sini anaknya. buatan. Tapi sering sambang ke sini ya anaknya ya. Ya. Nggak tiap hari juga nih. Kalau desa yang paling ujung di sini namanya desa apa Pak? Yang Gagan 5. Begagan Limo ya. Yang ikut kecamatan Gondang ya. Kabupaten Mojokerto. Jadi jenengan warung ini bukanya setiap hari ya, Pak Mati ya? Setiap hari. Mulai jam berapa, Pak? Jam 7 Sampai sore. ini kan aneh, warung di tengah hutan ini pasti orang bertanya, siapa yang membeli? Sopo sing nukoni kan gitu. Ya, tujuan teng akar 1000 mriki. Karena di sini terkenal juga dengan wisata akar 1000 kan gitu ya. Di mana ada pohon yang akarnya sangat besar dan banyak sehingga tidak terhitung dan diberi nama akar 1000. Padahal lebih dari 1000 ya Pak Mati ya. Dan usianya juga sudah ratusan tahun kayaknya. Pohon apa itu Pak namanya Pak? Pohon pohon, Pohon. Bukan iprik ya? Bukan ya? bukan pohon. Kalau orang-orang yang mendaki ke hutan gitu ya sering lewat sini. Ya, Dan pasti mampir ke sini ya. ya. Untuk membeli apa sarapan. Ini yang jenengan jual apa di sini? Yang jenengan jual, Bu? Jualan Rujak, lontong, goreng-gorengan ngeten Ibu. Kopi juga, kopi. ada mie instan juga. Itu saya lihat di belakang jenengan itu ada lontong ya. Itu campur rujak gitu. Rujak, tahu lontong. Jadi memang awal jenengan membuka warung di sini itu karena memang tempat ini sebuah objek wisata gitu Pak nanti. Ya, Ngapunten ini kan juga hari libur. Nggak satu orang pun yang kita jumpai sepi. Ataukah mungkin kedatangan saya sudah terlalu sore? Kalau tadi pagi ada pengunjung yang ke sini? pagi-pagi ada. Ada ya. Jadi walaupun sudah nggak sebegitu viral seperti dulu, tapi masih ada pengunjung yang masih ke sini. Makanya ini tetap jenengan tekuni sampai sekarang ya, jualan ini. Pak, itu kan jauh dari perkampungan. Ini jenengan kalau ke pasar belanja itu setiap hari? Boten 3 hari sekali. 3 hari sekali ya. Belanja dilengkapi semua, terus 3 hari lagi belanja lagi ngoten. Karena jarak temunya lumayan jauh nggih Pak nanti ya. Tahu. Tapi jenengan kalau belanja ke pasar itu jalan kaki ya? Sepedaan lah. Oh naik motor. Ini motornya di mana jenengan? Taruh mana motornya? Jajar mereka. Oh di bawah sana. Nggak bisa nyampe sini ya motornya Pak ya? Tan. Karena sangat berisiko ya, jalannya licin dan berbatu ya. Uangnya watu-watu ngono Oke. kok. Omset atau penghasilan setiap hari jenengan jualan ini? Wah, betul mesti. Menurut Sama jutaan lah. Oh nggak sampai jutaan ya? Paling banyak berapa? Kalau boleh tahu? 100. 500.000. Itu pun kalau pas rame pengunjung ya. Kalau rame ada orang yang kesini rombongan. Betul mantep yotro. Pernah tidak dapat uang sama sekali? Pernah? Sabtu kadang boten bantu, nek Oh. Minggu mesti. Oh yang ramenya tuh hari Minggu aja ya, yang paling rame gitu. Tapi namanya usaha ya Pak Bu ya. nggih usaha. Rezeki itu sudah diatur sama yang kuasa kan. Siapa ngerti nanti di hari Minggu atau hari biasa itu ada tamu yang mungkin rombongan beberapa bis itu ke sini Rame-rame nih kok kita sik kantuk 2 juta barang. per hari. Pas rame-ramenya wisata ini. Oke. Nah, semua kita sik kantuk kali tahun kita sik rame-rame. Kon blenger paling kian. Ya itulah biasanya kan dengan seperti itu. Ketika ada suatu tempat baru, mereka tuh penasaran seperti apa. Akhirnya lambat laun bosen juga dan sepi. Tapi karena jenengan memang sudah ini seperti rumah sendiri ya di sini ya Pak Sumadi ya. Nggih. Seperti rumah sendiri, jenengan sambil bercocok tanam nggak di sini? Tanam apa gitu? Boten Enggak ya? tenanan. Berarti penghasilan itu murni dari jualan ya? Termasuk itu jualan madu juga? Jenengan juga pintar nyari tawon? Ya, Bisa? Nyari lebah di hutan bisa? Oh bisa ya? Untuk madu itu satu botol berapa Pak dijual di sini? 300. 300.000. Itu madu asli dari tawon lebah liar gitu? Asli dari hutan. Bukan ternakan, bukan gitu ya? Bukan. Jadi Pak Sumadi ini juga memiliki keistimewaan, beliau itu bisa mencari lebah, padahal itu pekerjaannya sangat sulit, ya kan? Tidak semua orang bisa, gitu. Dan berisiko harus manjat, gitu. Manjat pohon gitu ya. Manjat. Proses untuk mencari sarang madu lebah liar itu kan sangat sulit. Kalau boleh di-share ke netizen, barangkali penasaran nih, piye carane? Kok iso ketemu padahal sarang madu lebah liar itu kan tempatnya tersembunyi dan di pohon yang sangat tinggi. Itu cara awalnya gimana Pak? Di sinar ini. Disinar Ya. Menggunakan matahari. matahari. Lebah itu kelihatan terbangnya kemana gitu. Lawatan kemana? Itu. Selain disinar itu ada lagi caranya.
madosi teleke niku. Lah saya namblah-namblah ngene kodhong-kodhong ngoten niku. Terus diturut ya Pak ya, diturut, akhirnya ketemu sarangnya lah. Temu sarangnya. Itu rata-rata di tempat tinggi ya, Tempat tinggi, pohon yang tinggi. pohon yang tinggi. Ini jenengan panjat ya? Manjat kadang ke beto tali ngoten niku, beto serbung. Serbu itu apa Pak Sumati? Serbu ya beto geni sama munggah Untuk jam. untuk mengasapi ya, Untuk untuk mengasapi. Setelah manjat, diasap, banyak tuh pada kabur semua ya Pak Sumati ya. Terus diiris matunya, Mantun kabur ngen terus kantun ngiris ngoten kayak glancing. dimasukkan karung. Dimasukkan karung glancing. Itu biasanya satu sarang itu berapa botol Pak Sumati? Matunya? Mboten mesti kadang nggih enten sedoso barang kadang nggih. Mboten kantuk kadang nggih kantuk Iya, setunggal ngoten Tergantung apa ya? kantung besar. Besar kecilnya sarang itu tadi nggih Pak Sumati nggih. Dan sekarang sudah langka loh Pak nggih. Pak, kalau untuk hewan-hewan buas di sini masih ada? Hewan buas kadang ada kadang enggak. Apa hewan yang masih ada di sekitar hutan dekat warung jenengan ini Pak? Hewan buas mriki nggih sing kadang nggih bedas niku. Monyet nggih. Monyet Jadi monyet-monyet liar sini masih banyak ya. lebat Celeng Pak, masih ada Pak celeng Pak? tasik Masih. masih Tapi nggak pernah ganggu warung jenengan ini. boten Monyet sendiri nggak pernah mengganggu? boten Barangkali tiba-tiba datang ambil mie, ambil lontong gitu nggak pernah? boten. Tiang nggih mlayu dhewe-dhewe mon bantu. Oh jadi ketika monyet itu datang ada jenengan lari takut gitu. Pak Sumati juga Ibu, ini saya ingin tanya lagi, kenapa? Ini kan di hutan ya, di tengah hutan dan di sini tidak ada penerangan. Kalau malam kan tentunya gelap jenengan. Pakai lampu apa? Pakai oblek Pakai lampu blek kalau malam. listrik mboten dugi mriki. Ya nggak sampai sini ya Pak Sumati ya. Terus yang membuat jenengan bertahan hidup di hutan dan berjualan ini apa sebenarnya Pak? Nggih niku cek mboten ganggu yoga kula ngene griya. Tidak mengganggu anak. Nggih. Kalau rumah? Ayo rumah nggih kula pasrahaken yoga kula niku. Jadi rumah jenengan suruh menempati anak. Jenengan lebih memilih tinggal di hutan berdua sama ibu, ngalah sama anak gitu ya. Pengorbanan orang tua ketika tidak ingin merepotkan anak dan ingin melihat anaknya hidup bahagia itu rumah pun dikasihkan ke anak. Dan beliau-beliau ini lebih memilih tinggal di hutan. Padahal sangat sepi sekali. Kan ngerti nih Pak? Nggih. Kalau bertani gitu jenengan nggak punya sawah gitu? Tegalan niku nggak ada. Tapi masih kuat Pak nyangkul gitu. Nggih kadang nggih dipremakaken ngoten. Nggih. Karena usia Pak nggih. Kalau usia. Usiane sudah tua. Iya. Usia berapa jenengan berdua? 70. 70. Oh, jenengan sudah 74 nggih. Kalau ibu usia berapa? Itu tidak. 63. Terus seandainya mencangkul pun ya nggak seperti dulu nggih. Punya ladang untuk pengerjaannya tuh lebih membayar orang kan gitu ya. Dan itu pun jenengan pasrahkan anak juga ladangnya. Hidup jauh dari masyarakat. Kalau misalnya jenengan berdua ini gerang ngeluh atau sakit itu, jenengan berobatnya itu kemana? Itu padosaken pon-pon napa tah napa ngoten. Ramuan gitu maksudnya? Ramuan. Ngene alas gak kata ramuan jamu-jamu ngoten niku. Ngoten niku nggih anu kalih ibuke niki. Jadi jenengan berdua ini kalau sakit tidak harus ke rumah sakit, cukup dengan bobok atau ramu-ramuan, pon-pon tadi. Dibuat jamu, dibuat dibuat bobok gitu ya. Sembuh Pak nggih. Sembuh. Di hutan ini yang banyak sekali ya, apa namanya? Tanaman teman obat. Mungkin Pak Sumati ini lebih paham apa tanaman yang bisa digunakan untuk obat itu nggih, Pak nggih. Ya. Pak Sumati juga Ibu, sekali lagi saya ingin bertanya, mungkin jangan diambil hati. Hidup di hutan ya, hidup di hutan seperti ini kan jarang ketemu tetangga, hanya ketemu pengunjung yang kebetulan lewat dan para wisatawan lah intinya. Itu pun tidak setiap hari bertemu orang kan. Kalau apa namanya monyet sering sampai ke sini ya. Kalau orang kan jarang. Kecuali hari Minggu katanya dengan pas rame. Ada nggak rasa hati itu kalau orang Jawa mengatakan itu nelongso atau sedih? Jangan pernah mengalami rasa sedih nggak ketika hidup di sini? Enten mawon lah. Ngoten niku kadang nek waktu hutan-hutan ngoten kok nggak sedih. Soale yo mboten enten togone niku. Jadi saat-saat sedih itu jenengan alami ketika hujan. Gitar hujan-hujanan ngoten niku. Pas hujan itu pasti sedih ya jenengan berdua nggih. Nggih, pemane nek dalu ngoten niku. Apalagi kalau hujannya itu malam gitu Pak. Nelongso ngoten nggih. Mau gimana lagi Pak nggih? Namanya juga sudah
apa ya, lakone urip lah. Seperti itu. Jadi saat sedihnya itu di malam hari hujan, gitu nggih. Kalau untuk makan cukup nggih, Pak Bu nggih? Kebutuhan untuk makan cukup. Nggak masalah, nggak aman nggih. Ini lagi yang ingin saya tanyakan. Saya sebenarnya awal ingin tanya tapi kok agak ragu-ragu. Jenengan selama hidup di tengah hutan ini, berjualan di tengah hutan ini, pernah nggak bertemu atau diganggu makhluk gaib penghuni hutan ini, Pak? Makhluk ngoten niku padha kalih kanca mawon kalih kula. Jadi makhluk gaib di hutan ini tidak pernah mengganggu. Ibaratkan seperti temannya jenengan. Nggih. Makhluk gaib yang jenengan maksud tadi itu apa, Pak Sumadi? Ini kadang nggih gendruwo, nggih kuntilanak, ngoten niku. Namanya di hutan ya ada saja lah. Jadi makhluk-makhluk seperti itu yang sering muncul itu jenengan sudah terbiasa nggih Pak Sumadi nggih? Nggih. Terbiasa melihatnya dan itu jenengan anggap biasa. Tapi tidak pernah nyerang gitu ya Pak ya? Hanya menampakkan diri saja. Nanten tiang ngandong anak niku tiang istri niku mekas jangan mriki. Terus tiba-tiba ditambelaken niku tiange mboten enten. Hilang. Ada perempuan cantik menggendong anak, pesen rujak. Itu waktunya mendekati maghrib gitu ya? Waktunya mendekati maghrib meniku. Tapi putih-putih mboten enten nih. Oh, setelah hilang itu jenengan cari ke sekitar sini nggak ada? Nggak ada. Hilang ya orangnya? Hilang. Kira-kira itu apa Pak? Makhluk apa? Orang kira-kira itu ya, nggak salah ya kuntilanak paling. Kuntilanak ya Pak ya? Dan setelah kejadian itu orang itu nggak pernah kembali lagi sama sekali. Ya berarti pernah. Kuntilanak ya Pak ya? Yang memang sengaja pesen menggoda lah. Namanya jin itu kan tugasnya dan hobinya mungkin ya menggoda manusia kan gitu ya. Jangan digoda, diuji kuat nggak kira-kira tak goda seperti ini. Terus besoknya itu di sini langsung rame pengunjung banyak. Oh seperti itu ya Pak Yamati ya. Jadi sebelum maghrib itu ada tamu yang jenengan anggap sebagai kuntilanak, pesan rujak nggak jadi dan hilang. Esoknya di sini ramai pengunjung. Nah itulah ujian yang jenengan terima ketika sorenya jenengan diuji seperti itu, tidak marah. Terus besoknya jenengan panen, banyak pengunjung. Kan gitu ya. Semua kejadian pasti bisa diambil hikmahnya. Termasuk kejadian yang jenengan sampaikan tadi. Saya sangat heran juga sangat salut sama jenengan berdua. Yang dimana di usia senja mereka berdua itu masih semangat untuk mencari nafkah ya dengan berjualan seperti ini, dan banyak sekali rintangan dan ujian yang beliau hadapi, termasuk hidup berjauhan dengan keluarga itu sangat sulit dan tidak semua orang bisa menjalani. Kita hanya bisa membantu doa nih Pak Sumadi beserta Ibu. Mudah-mudahan jenengan berdua pinaringan sehat seger waras, dijauhkan dari segala musibah, karena panjangkan umur yang berkah agar bisa awet ngomong anak putu kan gitu. Dongo dinongo, semoga apa yang kita cita-citakan diijabahi Tuhan kan gitu. Semua tujuan baik pasti ada jalan keluar yang baik. Di akhir tayangan ini tidak lupa teman-teman saya menyampaikan bahwa kehidupan manusia itu macam-macam. Salah satunya ini suatu keunikan warung di tengah hutan yang ada di lereng pegunungan Anyar yang desanya masih ikut Berkalimo. Di sebuah lokasi yang ini dulu pernah viral yang namanya wisata akar seribu ya. Pasti bagian masyarakat lokal ini paham, yang sekarang sudah terbengkalai, sepi. Jadi mereka berdua ini masih menelateni berjualan di sini, meskipun jarang-jarang lah ada pengunjung yang datang ke sini. Mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa ramai lagi ya Pak Bu ya. Bisa ramai lagi, jadi jangan bisa mengais rezeki lagi berjualan di sini. Dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu ucapan yang saya sampaikan maupun yang dalam video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu. Dari kami mohon pamit. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.